Nah, Sobat Wuling, selain mobil ini nyaman karena sofa mode-nya, teman-teman yang mau pulang dari Jakarta ke Semarang udah nggak perlu ngecas lagi. Penasaran kan ini mobil apa? Yuk nonton video berikut ini. Halo Sobat Wuling, saya Aldo dari Wuling Pick 2. Alamat saya ada di Wuling Pick 2, Distrik Otomotif. Nah, selain ada showroom mobil, kami juga menyediakan jasa spare part dan servis. Buat teman-teman yang lagi mau servis Wuling, khususnya di sekitaran Pick 2, Pick, Pluit, dan Muara Karang, simpan nomor Aldo dan saya akan bantu bookingin buat kalian. Oke? Nah, buat Sobat Wuling yang lagi nyari mobil Wuling juga, bulan ini Wuling lagi ada promo spesial. Mulai dari bunga 0% sampai Wuling RV Lite, DP mulai dari 40 jutaan dengan cicilan 3 jutaan. Kemudian Bingo ada dari start 60 jutaan sampai dengan cicilan 5 jutaan. Dan Cloud EV dengan DP mulai 80 jutaan dengan asuran 5 jutaan. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan emas 2 gram dan subsidi PPN spesial dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free asuransi 1 tahun dengan rate bunga 0%. Nah, buat Bapak Ibu yang udah pernah punya mobil Wuling sebelumnya, Bapak Ibu mendapatkan benefit tambahan sebesar 5 juta. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free charging di charging station eksklusif untuk Wuling. Khusus mobil EV, Bapak Ibu bisa mendapatkan lifetime warranty, core EV komponen, dan ekstensi free maintenance selama 15,5 tahun. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau tukar tambah mobil, kami bisa memfasilitasi dengan memberikan harga terbaik untuk mobil Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu yang mau test drive mobil ini dan gak sabar datang ke kantor, Aldo siap bawakan unitnya ke rumah Bapak Ibu sekalian. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi nomor Aldo di 0812 7-nya 4 kali 4854. Terima kasih. Akhirnya ketemu nih guys. Jadi ini kuncinya nih, tombol lock, unlock, dan ini untuk buka bagasi belakang. Kuncinya unik ya, Wuling banget lah ya. Dan sebenarnya kalau saya pribadi lihat ini miripnya lebih ke kayak MPV sih. Cuman dari Wuling sendiri sih ngobrol-ngobrol katanya ini SUV. Dari dimensi sendiri ini terlihat mungkin kayaknya kecil, tapi aslinya tuh gede banget loh. Panjang 4295, lebar sekitar 18, tapi wheelbase-nya nggak main-main, 2,7. Mungkin kalian bisa lihat dari, tuh lihat ya, bannya tuh hampir ke depan banget, ya kan. Kalau sebelumnya Wuling sudah meluncurkan Wuling REV itu abjadnya dari A, Wuling Bingo dari abjadnya huruf B. Nah, si Wuling Cloud ini abjadnya dari huruf C, jadi ABC. Jadi masing-masing juga beda. Wuling REV itu sekitar range-nya sekitar 200 km, sedangkan yang Wuling Bingo sekitar 300-an. Nah, ini sekitar 400-an. Bahkan kalau di luar sana tuh ada yang range-nya sampai 500-an. Jadi dari Jakarta Semarang, kalian nggak perlu ngecas lagi gitu loh. Jadi udah nggak perlu pusing mikirin tempat charge di mana, karena sekitar 460 sampai Semarang sih udah cukup gitu loh. Looks dari tamak depannya kayak gini, dan kalian bisa lihat nggak di kaca depan itu sudah ada ya fitur hadasnya nih. Dan di sini sekilas sih looksnya mirip banget sama Wuling RV ya. Jadi kayak 2 step kayak gini. Ini cakep ya, lampunya LED. Terus ini perlampuan sudah LED semua. Dan kalau teman-teman perhatiin di bagian sebelah sini juga ini radar atau sensor-sensor kayak gini. Di bumper bawahnya sini tuh black glossy dan ada aksen chrome-nya, dan di sini ada kamera 360. Jadi first impression pertama kemarin saya nggak sempat banget test drive karena memang lagi rame banget. Jadi nanti hari ini khusus ya, saya bakal review nanti fitur-fiturnya dan sekalian bakalan test drive. Kunci kita kantongin ya pada saat saya mendekat. Saya disambut, jadi udah bisa langsung kebuka. Spion juga itu sama kayak merek sebelah kan. Dan itu semuanya bisa disetting di bagian head unitnya. Nah, profil ban yang pakai 215 55 ringnya 18, dan ini matching silver sama hitam. Rem depan belakang sudah cakram semua kan. ABS, ABD, BA udah ada semua sih. Dan kalau teman-teman perhatiin ya, di sini velgnya gede banget kan. Sehingga dia tuh wheelbase-nya sangat panjang banget karena dia agak ke depan. Dan di bagian sini ada kamera 360, window line chrome tuh satin kayak gini, ini black glossy. Dan di bagian side skirt bawah sini tuh perpaduan ya, bahannya warna black glossy, ada aksen-aksen chrome-nya sini. Looks dari tampak samping ini terlihat manis banget, jadi seolah-olah kayak floating itu karena bagian sebelah sini ini hitam-hitam semua nih. Ada yang unik, saya mendekat. Kalau berangkat, gue lihat bebelan. Jadi nggak perlu ngayunin kaki, nggak perlu ngomong halo Wuling, dia langsung ngebuka sendiri guys. Sudah electric power tailgate, bagasinya cukup gede.
dan di sini kalian bisa lihat tempat penyimpanan tertutup. Ini cukup gede banget nih. Jadi bisa buat taruh ransel dan segala macam. Ini masih sisa banyak. Di sini ada lampu bagasi dan ini bisa ditutup. Tes. Nggak usah takut kejepit, dia sudah ada jam protection. Dia akan kebuka lagi. Kita pencet lagi. Ada kucing, guys. Di sini ada spoiler, perpaduan warna body sama black. Ada head mount stop lamp, ada defogger. Di sini aksen chrome-nya tuh memanjang gitu loh. Window line chrome-nya tuh memanjang dari depan. Nggak ada wiper sih. Lampu belakang ini cakep banget. Tuh, LED semua. Di sini ada parking sensor, dan di bagian bawah sini bumper bawahnya tuh warna black glossy, ada aksen chrome, dan ini ada lampu mundurnya. Ini parking sensor, dan ini ada reflektornya. Nah, buat Bapak Ibu, kan tadi Aldo udah bilang, Jakarta Semarang hanya cukup 1 kali ngecas. Kalau masih takut, ada fast charging di sini. Fast charging. Tapi Do, ini kok soketnya masih GPT gitu? Memang sekarang soket GPT masih susah untuk fast charging. Tapi Wuling sudah berkomitmen, dia akan bangun banyak fast charging eksklusif hanya khusus untuk Wuling. Semoga benar ya, karena beberapa kalau merek sebelah kan sudah bangun beberapa tempat charge. Betul. Dia juga sudah welcome gitu. Brand lain kalau mau ini monggo, berarti Wuling nanti beneran. Kemarin memang saya ada baca berita memang seperti itu. Jadi artinya kalau memang si Wuling masih datang dengan soket GPT, berarti bener nanti bakal bikin segera tempat charge yang banyak gitu ya. Betul. Tapi Jakarta Semarang sih nggak perlu ngecas sih sebenarnya kalau takut sih. Jakarta sekitar 380-an sih guys. Oke. Mau cobain fitur lainnya Dok? Ayo kita masuk. Jadi di sini pada saat saya perhatiin tuh tombolnya tuh hampir nggak ada teman-teman. Jadi saya tadi minta tolong ajarin sama Aldo, ya kan, ada apa aja di dalam sini. Fitur ini banyak. Yang pertama yang diunggulin dari mobil ini adalah kamera 360-nya. Oke. Kita lihat sama-sama. Cukup jelas sih kameranya. Terus bisa lihat apa aja nih? Ini kan ada tampilan depan, kita bisa ngeliat tampilan samping kiri, samping kanan, belakang. Kalau butuh samping kiri dan kanan secara bersamaan, kita bisa pencet di sini. Posisi roda. Ini kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Oh asik ya. Betul. Ini sambil jalan berarti masih bisa dioperasin kayak gini. Bisa. Ya? Jadi bisa ngecek ya, kita tuh ada yang buntutin apa enggak Bisa banget. Bisa banget. Ada dashcamnya nggak? Dashcam nggak ada. Oh nggak ada ya? Iya. Oh dia nggak ada. Dashcam berarti kalian harus nambah sendiri. Tapi ini kameranya cukup jelas. Terus ini ada apa lagi? Ada Bluetooth buat telepon. Terus kalau misalkan kita berkendara dan kita butuh shortcut yang cepat, ini udah tombolnya teman-teman. Bisa lihat di sini. Ini udah tombolnya, semua ready di sini yang kita butuhkan saat berkendara. Oke, jadi nggak khawatir. Ada beberapa kekhawatiran ya. Misalkan teman-teman kan kayak misalkan adalah, wah tombolnya nggak ada di sini. Kalau misalkan ini rusak bagaimana gitu kan. Jadi itu kan memang plus minus. Cuman plusnya adalah di sini terlihat sangat clean sih. Clean Cuman banget. tombol cuman ada di sini doang. Nah, tadi kan dibilang kalau misalkan fitur semua fiturnya disetting dari head unit. Nah, ini salah satu contohnya. Ini di sini ada pintu sama jendela. Nah, kalau misalkan kita mau kunci tutup jendela bisa dari sini juga. Kita mau nge-setting spion bisa dari sini. Nah, tadi kan Pak Teguh nih deketin mobil dia nyala. Kebuka pintunya. Nah, bisa disetting dari sini. Nah, yang spesial dari Wuling Cloud ini adalah bukaan bagasi. Jadi, kalau teman-teman punya basement atau takut kepantok sama atap rumahnya, ini bisa disetting bukannya mau seberapa besar. Kalau kalian teman-teman mau setting adasi juga ada di sini. Dia ada beberapa, di sini ada Fall Collision Warning, Automatic Emergency Brake, Lane Departure Warning, ada IMHA juga. Ini IMHA ini buat ngatur ketinggian sorot ketika ada berpapasan dengan mobil lain. Terus ada peringatan lepas tangan juga. Jadi kalau misalnya kita cruise control, mobil akan memperingati kita untuk stay di setir selama beberapa detik. Kemudian ini ada kenyamanan pengemudi. Yang pertama tentunya ada mode mengemudi dan kemudian ada pemulihan daya. Buat Bapak Ibu yang belum pernah pakai mobil EV mungkin bingung nih. Pemulihan daya ini gimana sih? Ini bahasa keren ini regenerative braking. Jadi kalau misalnya kita lepas gas, mobil ini agak ngerem. Oke. Nah, tadi udah saya jelasin sedikit, ada tombol bintang di kemudi, bisa setting di sini juga. Nah, terus ada juga parkir dengan nyaman. Kadang-kadang kita parkir suka terhentak-hentak nih ngeremnya. Nah, di sini bisa disetting biar ngeremnya ini lebih halus ketika kita lagi parkir.
udah di dalam Wuling Cloud EV-nya di sini, mungkin agak perlu terbiasa ya, Do. Iya, Tadi betul. udah diajarin sama Aldo, jadi semua tombol-tombol itu letaknya ada di head unit sini. Di sini cuma minim banget untuk tombol-tombolnya. Kita personalnya di sini ya guys. Lepas di sini dulu injek rem, Transmisinya ke R dulu. ke R dulu. Yap. Kok nggak Ke atas. gede? Kok nggak gede dulu? Bisa kalau mau maju gede, cuma mentok. Oh iya ya. Nabrak kita dari mata gue. Oke. Ya. Turunin. Ini baru dilepas. Ya. Belum, kalau lepas. Sip. Lepasnya dipencet ya. Iya, dipencet. Oke, jadi ada garisnya tuh ya? Iya. Ada garisnya. Oke, ini jadi bisa sambil nyala, bisa sambil mobilnya jalan, kita bisa lihat di belakang kita ada yang ngikutin apa nggak itu ya, Dok? Betul. Oke. Wah, ini kayak cewek-cewek ini kayak pasti merasa safety banget ya. Betul. Wah, Pasti safety banget. Nah, ini sudah di jalan raya. Sistem tidak mendukung perintah ini. Apa itu? Win. Coba, bisa ngapain aja? Saya contohkan ya. Iya, contoh. Halo Wuling, Halo. buka jendela. Oke, membuka jendela. Nah. Oke, pengemudi ya. Iya. Oke. Saya tes ya. Halo Wuling, Halo. tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Ini kayak cocok buat orang yang mageran ya. Betul. Cocok buat yang mageran. Sebenarnya bukan cocok buat orang yang mageran sih. Kadang-kadang kan kalau kita lagi nyetir kan memang butuh konsentrasi ya. betul, Gitu Pak loh. Teguh. Jadi kayak gitu. Oke, terus sekarang mau tes. Ini lagi nggak ada mobil ya, nggak bisa tes kekedapan. Langsung tes speaker aja. Speaker. Sambil jalan kencang ya guys. Speakernya oke sih, suara jalannya juga cukup tertutup, apalagi ini mobil listrik kan nggak ada suara mesin kan gitu loh. Noise road sih tetap ada ya, cuman ya oke lah, karena biasa lebih berisik mobilku tentunya. Dan ini kan ada drive mode-nya, jadi semua pengaturan ada di sini. Betul. Saya belum terbiasa. Drive mode-nya ada di sebelah mana? Saya pecatin. Iya. Ada di sini. Oh, shortcut di sini ya. Iya. Drive mode-nya tinggal di sini ya. Iya. Ini mode sport. Wush. Oke ya, tarikannya ya, Pak Teguh. Tarikannya oke banget. Ini belokannya agak kenceng. Oke, ada LCGC guys. Oke, ini masih di mode sport. Cruise control. Sebentar, kita cobain cruise control, tinggal dipencet Iya, ke bawah 2 kali aja. 1. Udah jalan kah? 64 itu? Ada tulisannya? Tuh, Iya, 64. 64 udah nyala. Oke. Betul. Jadi di sini mungkin bisa laya-laya. Wah, bener ya. Ini mobil ini bisa dipakai dari Jakarta ke Semarang, nggak perlu ngecas. Ya mungkin bisa istirahat sebentar. Tapi jangan pakai sofa modenya di bagian driver ya. Iya, Nggak bahaya boleh. teman-teman. Bahaya Hati-hati, itu. bahaya. Ini sudah adaptive cruise control atau Sudah. belum? Sudah. Sudah. Oke. Saya tes. Dok, iya pas banget ya. Tuh ya, Bentar aman ya. Tuh, bentar. Adaptifnya. Ini lagi mager ya nih. Lihat kaki saya. Udah. Oke, dimaafin dok. Jadi lane capping assist saya maafin. Kenapa? Karena sudah ada adaptive cruise control. Jadi sering banget gitu. Gue kan pengalaman yang sering mudik pulang kampung kan. betul. Jadi pada saat kayak kita lagi jaga jarak sama mobil depan, itu kan Tiba-tiba ada yang motong. ada yang motong kan. Betul. Kalau ini kita nggak perlu injek rem. Nggak perlu injek rem, otomatis diremnya sama mobilnya. Dan Asik. tadi kan Pak Teguh coba sendiri nih. Iya. Ngeremnya lembut, Cukup nggak lembut, kaget. nggak ngagetin. Oke, mumpung ada mobil, saya coba buka. Kalian dengerin ya kekedapan kabinnya. Cukup kedap sih dok. Cukup Jadi kedap. orang Indonesia tuh yang mobil apa ya, fitur yang dicari itu pertama tuh desain dulu, orangnya Desain. suka apa enggak. Oke. Terus kayak misalkan suspensi enak apa enggak. Terus kayak kekedapan kabin, ya dengerin musik enak apa enggak gitu kan. Baru mungkin yang lain tuh baru fitur-fitur yang kayak cruise control dan segala macam. Oke. Gitu sih. Guys, gue mau cobain 0 sampai 100 mode sport. Oke. Saya pegangin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak pegangan Teguh, ya. saya pegang dulu. 1, 2, 3. Oke.
nggak semenyeramkan itu sih. Nggak semenyeramkan itu guys. Karena nggak tahu ya, stabil ya Kak? Stabil banget. Stabil banget. Stabil banget. Gimana Mas Teguh untuk Cloud EV ini? Oke, jadi dari hasil test drive tadi, nih balik lagi reminder apa aja tadi kelebihannya, fitur-fiturnya? Yang pertama nih, ada sofa mode. Oke, kepake banget kalau pas perjalanan gue istirahat di rest area. Pagi kan ini race-nya panjang nih, Jakarta Semarang 1 kali ngecas loh. 460, sedangkan Jakarta Semarang kalau lihat di Maps 380-an sih. Tuh. Jadi nggak perlu ngecas ya. Iya, nggak perlu ngecas. Sekalian mention kenapa tadi sofa mode bisa istirahat, nggak perlu takut keracunan gas CO ya. Bener. Nggak perlu takut keracunan dan mungkin kalian bisa boboan dan segala macam, nggak perlu takut keracunannya. Tuh. Terus apalagi tadi? TPMS. Kan kalau tadi Pak Teguh udah bilang nih, Oh, iya. kemarin ada bocor, nggak ada Iya. ketahuan. Sini ada ke TPMS, nggak perlu takut jadinya teman-teman. Ya, sebenarnya gue udah punya TPMS guys, cuma TPMS itu kan beli terpisah. Jadi kan kalau baterainya habis, jadi mati kan? Mati, nggak bisa ketahuan. Nah. Oh ini kan udah integrated, jadi aman. Udah ada. Jadi tadi gue udah tes ya guys, suspensinya, terus tenaganya dan segala macam. Suspensi memang cenderung agak firm ya agak keras, tapi itu stabil pada saat tadi belokan agak kenceng juga stabil. Stabil banget. Kekedaban kabin oke, speakernya oke, dan mobil ini bisa dibilang mobil keluarga banget. Jadi memang dia memaksimalkan ruang interior ya. Dan Motifnya kayak interiornya apa? tuh warnanya hitam-hitam semua kayak gitu semua. sih, cukup oke sih. Dan fitur yang bakal gue pakai banget di sini yang jelas adalah adaptive cruise control. Jadi sering banget kalau di road trip kayak gitu ya, Dok ya. Iya, keluar kota jauh. Udah jaga jarak sama mobil depan, Tiba-tiba dia motong. diisi kan. Nah, kalau ini nggak perlu rem. Nggak perlu rem. Dia pelan sendiri. Dia pelan sendiri. Asik banget sih Bakal gitu. jaga jarak. Nah, buat teman-teman yang misalkan, aduh, gue nggak percaya sama Mas Teguh, gue nggak percaya sama Aldo. Jadi harus kayak gimana, Dok? Solusinya satu, datang sendiri ke showroom, lihat sendiri unitnya, test drive sendiri, langsung hubungi Aldo aja. Oke teman-teman? Jadi langsung test drive aja. Sama titip pesen ya buat bosnya Aldo ya. Oke, boleh. Saya mau Apa pinjam nih? ke Semarang. Semarang, bos ada aku Pak Teguh. Jadi nyobain. Tadi udah nyobain kan udah cukup ya enak lah ya. Iya. Masih kurang puas sih. Nah, oke teman-teman. Next kalau pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya, Instagramnya Aldo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.